Selamat berjumpa kembali dengan Ibu pada mata pelajaran IPS hari ini. Kita akan memasuki materi kita yang baru. Selamat belajar anak-anak Ibu. Materi kita hari ini kita akan masuk pada pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Namun hari ini kita akan belajar pengaruh interaksi ruang dan perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, kita akan mempelajari selanjutnya. Sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu beritahukan dulu apa kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pembelajaran kita hari ini. Kompetensi kita di 3.1 memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Sedangkan untuk 3.1.3 yaitu menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi sosial, budaya, politik, dan pendidikan masyarakat Asia Tenggara. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan di 4.1 yaitu menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Kemudian 4.1.4 keterampilan yang kita akan capai yaitu melaksanakan diskusi dan presentasi terhadap pengaruh perubahan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Jadi untuk hari ini kita harus bisa mencapai kompetensi dasar di 3.1 dan di 4.1 yang masing-masing telah disebutkan pada slide sebelumnya. Baiklah, kita akan memulai materi kita. Kita akan masuk pada peta konsep di pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi dan pengaruh persilahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Oleh karena itu, kita akan masuk terhadap pengaruh terhadap kehidupan ekonomi terlebih dahulu. Nah, di dalam pengaruh perubahan ruang ini ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu kita melihat bahwa produk-produk ekspor itu bisa masuk dari dalam ataupun mau dari luar. Artinya gini, bahwa produk-produk itu bisa secara bebas berada di pasar. Kemudian kita lebih gampang untuk memperoleh modal dari luar. Dan kita juga bisa berinvestasi ke luar negeri bagi produk-produk dari dalam negeri. Dan apabila kita ingin mendapatkan barang yang belum diproduksi di Indonesia, dengan adanya akta ini atau pasar bebas ini, kita bisa lebih gampang untuk memperoleh. Sedangkan untuk para wisata juga akan lebih meningkat. Sedangkan di dampak negatifnya, masuknya tenaga kerja asing itu akan membuat tenaga dalam negeri itu akan kehilangan lapangan pekerjaan serta hilangnya pasar Indonesia karena kalah bersaing. Usaha di Indonesia juga akan bangkrut karena adanya produk impor. Misalnya alam Indonesia karena peningkatan produksi tidak ramah lingkungan. Maka dari hal ini bisa kita simpulkan dampak perubahan ruang itu sendiri bahwa terdapat pasar terbuka, kemudian kesempatan kerja juga terbuka, serta variasi produk lebih banyak, dan ini bisa menghidupkan para wisata. Namun persaingan tenaga kerja juga lebih besar serta ketatnya persaingan dalam produk dalam negeri serta terjadinya eksploitasi alam, sehingga nanti ini dari dampak perubahan ruang ini bisa kita lihat sisi dampaknya berada pada dampak positif dan dampak negatifnya. Sampai di sini apakah kamu sudah paham apakah dampak perubahan yang dilakukan oleh ruang terhadap bidang ekonomi?
Nah, salah satu bentuk daripada perubahan ruang itu menghasilkan kerjasama pada bidang ekonomi. Dengan adanya kawasan perdagangan bebas, maka akan dibentuklah APTA yang kita kenal dengan ASEAN Free Trade Area. Itu merupakan bentuk kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara ASEAN yang adanya perdagangan bebas di antara negara-negara ASEAN tersebut. Sehingga keberadaan APTA guna meningkatkan daya saing yang ada di negara-negara ASEAN. Hal ini dilakukan dengan adanya penghapusan bea masuk terhadap produk-produk yang masuk di kawasan negara-negara ASEAN itu sendiri, sehingga ini yang akan menimbulkan persaingannya semakin lebih tinggi. Nah, keuntungan dari APTA antara lain yaitu masuknya investasi asing dan sumber daya manusia dengan kemampuan skill yang sangat tinggi. Kemudian mendorong kompetisi, inovasi, dan perluasan pasar. Kita bisa melihat adanya produk-produk yang dibantu untuk bisa dijual di pasar tunggal ASEAN. Kemudian konsumen bisa diuntungkan karena harga produk itu bisa lebih rendah. Dan sejumlah pabrik pengolahan akan mendapatkan bahan mentah, dan ASEAN menjadi pasar tunggal yang lebih kuat dari populasi yang besar. Adapun kerugian yang dilihat dari APTA itu sendiri yaitu pendapatan sebagian dari negara hasil ekspor akan berkurang. Contoh, biaya produksi beras Thailand itu lebih besar dari Vietnam, sehingga harga berasnya lebih mahal dari Vietnam. Thailand bisa mengalami kehilangan pendapatan dari hal tersebut. Kemudian, masyarakat di satu negara yang tidak memiliki skill akan kalah bersaing dengan warga negara asing dengan kemampuan yang lebih baik. Sedangkan untuk produk dan perusahaan di satu negara yang tidak mampu bersaing dengan produk dari perusahaan negara lain, itu bahkan akan sulit berkembang dan pada akhirnya akan ditinggalkan oleh konsumennya. Nah, untuk APTA ini sendiri pasti akan memberikan dampak keuntungan dan kerugian bagi negara kita, negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman. Jadi di sini kita melihat apa pengaruh perubahan ruang itu sehingga terjadi perubahan dari lahan pertanian ke industri. Nah, di dalam slide itu bisa kamu lihat konversi lahan pertanian itu bisa dirubah karena adanya beberapa faktor, yaitu dari taraf hidup, dilihat dari pendapatan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kepemilikan aset. Selanjutnya untuk faktor eksternal dan internalnya nanti bisa kamu lihat kembali pada slide di video ini ya, mengapa bisa terjadi perubahan lahan atau ruang dari konversi lahan pertanian ke industri dan diubah menjadi pemukiman. Itu sangat jelas sekali ya di dalam slide ini. Ya, untuk dampak konversi lahan pertanian terhadap aspek sosial, negatif dan positifnya ada. Negatifnya kita bisa melihat berkurangnya lapangan pekerjaan pada bidang pertanian, adanya kecemburuan sosial. Sedangkan untuk positifnya itu kita bisa melihat dengan adanya perubahan konversi lahan pertanian ke pemukiman, maka akan menyediakan tempat tinggal atau pemukiman penduduk itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun dari aspek ekonomi kita melihat negatifnya ketahanan pangan terganggu karena kita ketergantungan impor pangan karena produksi daripada pertanian akan berkurang. Namun kalau dari segi positifnya untuk tumbuhan ekonomi yang ada di daerah-daerah terpelosok bisa terdorong karena adanya perubahan ruang. Nah, untuk penutup materi kita hari ini, pada slide ini bisa kamu lihat faktor penyebab konversi lahan.
baik dari internalnya ataupun eksternalnya. Perhatikan baik-baik ya nak, perbedaan dari faktor internal dan faktor eksternalnya. Penugasan hari ini perhatikan pada slide dan jangan lupa nak untuk mengerjakan penugasanmu hari ini. Selamat belajar dan tuliskan absensimu di kolom komentar video YouTube ini. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Bye bye.